Ini ada kata-kata ya, tolak ibu kota baru, IKN, proyek oligarki, merampok uang rakyat. Apa makna secara filsafat bahasa ini? Coba saya terangkan teorinya ya. Kalau kita bilang IKN itu bagus, saya pakai kata bagus, itu di dalam bahasa Greek Yunani namanya, kita bayangkan IKN itu sebagai sebuah saya carikan istilahnya apa namanya ya, topos, bentar saya cari istilah supaya jadi kalau saya bilang saya membayangkan IKN itu bagus, itu bayangan saya. Kalau saya bilang IKN itu buruk, itu juga bayangan saya tuh. Jadi IKN itu adalah habitat yang belum ada. Itu intinya tuh. Nanti saya dapat keterangan konseptualnya. Saya lagi cari supaya dapat istilah yang tepat itu. Kalau misalnya saya main musik, lalu saya bilang, oh musiknya indah gitu. Artinya ada harmoni di dalam musik itu. Maka kita nikmati keindahan itu. Tapi kalau musiknya kacau, saya bilang di dalam musik itu ada kakofoni, ada kekacauan itu. Nah sekarang, kalau saya bilang IKN itu indah, saya tanya pada diri saya, kenapa kamu bilang indah? Karena saya habis nonton presentasi Presiden Jokowi di laptop beliau. Termasuk uraian Presiden bahwa IKN itu akan dibiayai tidak dari uang rakyat. Maka kita bilang, oh indah. Karena itu IKN bagus, nggak ngerampok hak saya, nggak merampok tetangga saya yang membutuhkan uang untuk anaknya sekolah, bukan untuk bikin IKN. Maka timbul imajinasi, oh itu indah, bagus itu. Tapi kemudian keindahan itu dibatalkan oleh berita kedua. Bahwa Presiden akhirnya bilang, enggak, kita mau pakai 20% itu. Lalu berita ketiga, calon investor IKN itu kabur. Maka saya ubah imaji saya dari indah menjadi buruk. Kan itu dasarnya kan, nggak mungkin saya pertahankan keindahan itu. Setelah saya dengar musiknya ternyata partiturnya berantakan, konduktornya nggak ngerti note. Maka saya bilang, Anda bilang tadi kita diundang untuk mendengarkan orkestrasi yang di dalamnya ada harmoni. Ternyata di dalamnya ada kakofoni. Kakofoni artinya bunyi-bunyian aja tanpa partitur tuh. Jadi nggak ada keindahan itu. Jadi kalau saya ditanya indah nggak ibu kota baru? Oh, awalnya indah. Tapi kok Anda berubah? Pak Rocky jadi kritisi. Karena berbohong. Diundang untuk mendengarkan simfoni. Ternyata yang kita dapatkan kakofoni. Dibayangkan bahwa ibu kota itu bagus, ternyata nggak ada AMDAL. Maka saya ubah di pikiran saya. Saya hanya mengubah di pikiran. Nah, saudara Edi Mulyadi mengubahnya dan mengucapkan bahwa itu adalah tempat jin buang anak. Sebetulnya saya juga berpikir begitu. Tapi saya nggak dapat kalimat itu. Dia dapat. Kenapa? Karena dia dengan mudah menghubungkan keadaan keburukan itu dengan frasa, dengan metafor dalam kebudayaan Betawi. Buat tempat jin buang anak itu tempatnya nggak enak, nggak bagus itu. Jadi tempatnya yang tidak bagus untuk jadi lokasi ibu kota. Dengan ketahuan ibu kotanya akan jadi buruk di situ. Itu yang kita sebut sebagai distopia. Tadi kalau dia bagus kita sebut utopia. Jadi ibu kota negara tadinya dia utopia. Dari bahasa Yunani. Topos artinya tempat. U artinya tidak ada. Dengan kata lain itu tempat yang kita nggak tahu ada di mana. Tapi di dalam tradisi filsafat bahasa menyebutkan utopia itu artinya tempat yang bagus. Sebetulnya salah terjemahan. Kalau kita pakai grammar bahasa Yunani namanya eutopia. Eu artinya bagus. Tapi orang semacam Thomas More yang menulis buku Utopia 1500 tahun lalu memakai istilah utopia, bacanya utopia. U artinya bagus, topia artinya topos, itu tempat yang indah tuh. Sebaliknya orang yang merasa tempat itu akan merusak lingkungan, dia akan bilang itu bukan utopia, itu distopia. Distopia artinya buruk. Jadi
sebetulnya cuma permainan psikologi aja tuh. Ada orang yang anggap, yuk kita akan punya ibu kota, akan punya utopia. Ada yang bilang, enggak, kita akan punya distopia. Itu sama kualitasnya. Orang yang memuji dan orang yang tidak memuji sama-sama mengucapkan hal yang enggak ada. Karena itu baru di depan. Jadi jin buang anak, di mana tempat jin buang anak? Itu ucapan aja sebetulnya tuh. Terhadap apa? Terhadap kejengkelan. Nah, kejengkelan itu kan nggak bisa dipidana.